Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Agung Basir. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video yang sangat menarik sekali ya. Di antara video-video yang sangat menarik itu ada video yang menurut saya itu di luar nalar, yaitu mengenai orang-orang yang masih saja sampai sekarang menginginkan Pak Jokowi dan keluarganya itu dihukum seberat-beratnya ya teman-teman. Padahal kan mereka hanya berargumentasi, tidak mempunyai bukti yang jelas, tapi masih saja menginginkan Bapak Jokowi dan keluarganya itu dihukum. Nah, dari beberapa video ini ada juga video yang video-video yang lain seperti Opung Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi ini tidak bisa diadili karena apa yang harus diadili dari Bapak Joko Widodo, karena Bapak Joko Widodo ini tidak mempunyai masalah hukum apapun. Nah, jadi lebih jelasnya kita langsung saja tonton videonya ini teman-teman. Atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut, dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu, sama saja. Tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Inilah ya teman-teman, kalau orang-orang yang sudah membenci itu sudah berakar ya, dari bawah sampai ujung kepala itu tidak akan pernah menerima seseorang walaupun seseorang itu sudah berbuat baik demi bangsa dan negara. Ya seperti yang dilakukan orang-orang ini, orang-orang halu ini ya. Mereka cuma hanya berargumentasi tanpa mempunyai bukti apapun, ingin mengadili Bapak Jokowi dan Mas Gibran dan sekeluarga ya teman-teman. Itu kan sangat-sangat halus sekali ya kalau tidak ada bukti yang kuat ya, karena kan di negara kita ini kalau ingin mengadili seseorang itu harus mempunyai bukti, mempunyai dasar hukumnya apa dan sebagainya ya teman-teman. Dan kita akan saksikan ini video berikutnya, yaitu Bapak kita, Bapak Opung Luhut Binsar Panjaitan ya teman-teman. Saya tanya teman saya bekas Hakim Agung, si Timur Manurung, ya, Mayor Jenderal. Saya tanya dia, Mor, coba kau kumpulinlah teman-temanmu itu, bicarakan nih apa yang dilanggar Pak Jokowi gitu. Setelah 5-6 hari dia datang ke saya, dia bilang, nggak ada bang yang dilanggar. Semua tuh proper, kami cek satu-satu, kami berdiskusi gitu. Nggak ada yang dilanggar. Jadi apa ini, berpolitik aja orang itu katanya. Tapi bahwa ada konflik of interest di situ kan ada iparnya Pak Jokowi yang menangani perkara keponakannya. Dia sudah dipilih jadi ketua, ya salah dia, enggak kan? Dia bukan salah dia. Emang dia bisa bilang aku jadi ketua, kan nggak bisa juga. Tapi kan beliau bisa menarik diri untuk tidak menangani perkara itu. Kembali ke etikanya, itu yang dipersoalkan oleh MKM. Orang etika ini, apa sih etika? Ya, itu kan sudah jelas alasannya dibuat dan untuk apa. Yang mengajukan judicial review itu adalah siapa itu, nggak tahu itu. Seorang mahasiswa dari Solo. Ya, dia ngajukan. Ya, apa alasannya si bilang si Usman Prof untuk tidak menerima itu? Semua menerima. Ya jadilah proses. Jadi menurut Dan saya datangi Pak Yusril, ini duduk di sini dia sama saya. Opung sempat diskusi. Oh iya, saya tanya dia. Ini sebelum sakit? Enggak, baru kemarin. Baru 2 minggu lalu. Ya Pak Prof Yusril bilang nggak ada yang salah itu Pak Luhut. Dia mesti gimana lagi gitu loh. Dia mesti tanya rumput yang bergoyang. Saya juga kadang-kadang saya lucu lihat kita ini. Kita ini cari aja alasan supaya membenarkan dirinya yang belum tentu juga jelas. Saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Karena saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang yang nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, ngapain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Waduh. Sekarang maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka tempat yang jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah,
Saya bukan mau sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini. Nggak banyak lah. Okay. Nah, kalau itu terjadi, ya udah kita jalan di tempat lagi. Pada posisi itu, kalau saya aneh dan ya. Anehnya di mana Pak Luhut? Ya kenapa dia tidak mau melanjutkan program itu, kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Betul. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri, menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82%, tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak. Okay. Nah, kalau saya, if I were PDIP, saya akan capitalize sebenarnya. Tapi saya lihat beda. Ya sudah, urusan dia lah itu. Walaupun banyak orang ya waktu pada saat Pak Jokowi itu lengser dari presiden ya, ataupun sudah habis masa jabatannya dan menjadi rakyat biasa, orang-orang itu mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak ada pengaruhnya lagi sama sekali dan akan ditinggalkan sama Bapak Prabowo. Tapi ternyata ya, setelah kita lihat baru-baru ini, itu hanya halus semata ya teman-teman, itu hanya hayalan tingkat tinggi saja. Dan pada realnya, pada kenyataannya itu Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo itu bestianya teman-teman ya. Sampai sekarang hubungan mereka masih baik-baik saja ya, tanpa ada keretakan apapun. Terbuka, tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Jadi beliau saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Tadi kita makan malam Pak ya? Makan malam. Ayam goreng dan macam-macam lah. Ya. Ada obrolan mau masuk ke Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Waduh. Kalau Gerindra terbuka, tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Menemukan nyata sebagian besar mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Jokowi ini adalah Gen Z. Yang suka dengan pemerintahan Jokowi rata-rata adalah milenial ke atas. Kita pahami dulu ya, anak-anak Gen Z ini usianya itu baru 20 tahunan. Ketika Jokowi pertama kali naik tahta, usia mereka masih belasan tahun, bahkan mungkin masih kecil. Sehingga mereka tidak merasakan langsung apa yang terjadi di masa pemerintahan presiden sebelum Jokowi. Jadi ketika ada dosa yang dibikin oleh Jokowi di zaman pemerintahannya, mereka hanya bisa menilai berdasarkan apa yang mereka lihat hari ini tanpa membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Karena di pemerintahan sebelumnya mereka hanya mendengar, tidak merasakan langsung. Ini mirip seperti gua dulu, gak suka banget sama pemerintahan SBY, terutama di periode kedua. Tapi waktu itu, generasi-generasi di atas gue itu suka banget. Dan gue berpikir, kok bisa loh mereka suka sama presiden seperti SBY. Akhirnya hari ini gue sadar, karena waktu itu gue juga belum merasakan bagaimana pemerintahan di zaman presiden sebelum SBY. Karena gue belum cukup dewasa untuk menilai politik di usia gue waktu itu. Jadi, buat mereka yang tidak suka dengan Presiden Jokowi, dan sampai sekarang bahkan ketika Jokowi lengser masih menjelek-jelekan, ya udah, gue paham aja. Karena gue dulu juga melakukan hal yang sama ke Presiden SBY. Itu hanya karena perbedaan perspektif. Karena mungkin mereka belum merasakan langsung perbedaan ketika dipimpin di zaman presiden sebelum Jokowi dan ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi. Hai, salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya netizen, saya bisa memastikan bahwa ternyata memang Hasto itu dapat tugas khusus. Waduh, tugas khusus dari PDIP. Apa tugasnya? Bagaimana caranya membusukkan nama Jokowi dan keluarga. Itu tugasnya. Ini sekjen memang luar biasa. Ya. Dia tidak bisa mengekspresikan seorang gentleman. Ya, saya tidak melihat seorang Hasto itu seorang yang gentleman. Karena ngomongannya kalau kita lihat ke belakang sampai hari ini ya berubah-berubah terus, tidak konsisten dan tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Sementara kita juga tahu bahwa dia sedang menghadapi kasus hukum dan dengan menyembunyikan buronan begitu, masikun, dia malah mencari-cari sensasi murahan, ya, menampung aspirasi dari Felicia, itu mantannya Kaisang.
Jadi rupanya itu ya, jadi teman-teman, ini abang kita ini mengatakan bahwa Pak Hasto bertemu dengan Felicia Tisu ya. Teman-teman ada yang tahu Felicia Tisu itu siapa? Ya teman-teman, Felicia Tisu itu adalah mantan pacar Kaisang Pangarep ya teman-teman, yang masih sakit hati nih sampai sekarang karena gak jadi dinikahin ya. Ya mungkin saya tidak tahu masalahnya apa ya. Namun sekarang itu lagi rame masalah antara Felicia Tisu bertemu dengan Bapak Hasto ya, Sekjen PDIP, dan nggak tahu apa yang dibahas. Namun saya kira mereka memerlukan pertemuan empat mata ya di situ, dan ya mungkin saling curhat ya antar pembenci atau antara orang yang lagi sakit hati gitu ya sebenarnya. Kita lihat tentang videonya nih. Keluarganya Felicia ini kurang lebih 11-12 sama lah dengan Hasto ya. Ya mungkin agamanya juga seiman kali ya. Dan itu membuat saya juga bingung, karena Katolik, kekristenan itu kan mengajarkan soal tentang apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi ternyata perbendaharaan kata-katanya Hasto itu keluar dari apa yang ada di dalam hatinya. Hatinya penuh kebusukan, kekotoran, maka yang keluar itu kotor dan busuk. Saya tidak tahu. Ya, saya hanya menilai apa yang terlihat yang diekspresikan seorang Hasto. Sementara pemerintahan Prabowo dan Gibran sedang merancang bagaimana menghadapi situasi ekonomi global, bagaimana di dalam negeri ya, menaikkan ekonomi, kerja ya, dan banyak lagi tugas-tugas pemerintah yang luar biasa saya lihat berat melihat situasi. Tetapi saya terhibur dengan pandangan seorang Hashim ya, Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Prabowo, yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan baik, minimal bertumbuh 8%. Dan dia ungkapkan itu di dalam wawancaranya, pandangan-pandangannya, dan ini menggembirakan masyarakat Indonesia dan menimbulkan satu optimistik. Ya, kita juga melihat Gibran sedang sibuk kerja ya, mewakili Bapak Prabowo dalam kehidupan pemerintahan, sementara Prabowo mengurus hal-hal yang penting. Nah, bertolak belakang dengan itu kita melihat PDIP dengan Hasto dan elit-elitnya sedang sibuk membuat pembusukan nama baik Jokowi dan keluarga. Dan ini kontradiktif sama sekali. Tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, tetapi sebaliknya. Ya, menjelekkan nama baik orang itu sangat-sangat berdosa. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kita tahu bahwa membunuh itu sudah dosa. Ya, sama dengan fitnah. Jadi fitnah yang terus ya diungkapkan oleh seorang Hasto, sekjen di bidang pembusukan. Dan ini ironi, karena ya kan? Hasto itu merepresentasikan sebuah partai yang besar. Ya, besar. Begitu, apa nggak ada lagi gitu kerjaan lain gitu selain kerjaan yang saat ini dia terus melakukan hal-hal semacam itu. Ya boleh-boleh saja mencoba menghibur ya para elit PDIP, berkonsolidasi karena kekalahan PDIP di provinsi-provinsi strategis, ya terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Sumatera Utara, dan terlihat ini juga karena ulahnya seorang Hasto. Ya, kekalahan di Jawa Tengah, dia mencoba melimpahkan kambing hitamnya ya kepada Bambang Pacul. Dan itu memang pola-pola dari Ibu Megawati, ya PDIP. Memang pola-polanya semacam itu. Karena kalau petugas partai, ya kesian Bambang Pacul. Dia juga sudah memperingatkan, jangan melawan orang baik. Ya, jangan melawan orang cantik.
Tapi Hasto adalah tipikal orang yang tidak mudah introspeksi. Karena dia dididik oleh Megawati untuk jadi seperti itu. Ya, bukan ajaran-ajaran agamanya yang membentuk dia menjadi orang yang stay humble, stay foolish, ya. Tapi dia tampil dengan jumawahnya, ya, selalu begitu. Dan saya bisa melihat seorang Hasto akan selesai. It's a matter of time. Seorang Hasto akan ditinggal, dilupakan orang karena tidak punya prestasi selain membusukkan nama baik orang. Akan lemdak ya kan? Ya itulah, saudara, kehidupan manusia. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Oke teman-teman, itulah beberapa video yang saya hadirkan untuk teman-teman ya, yang beberapa diantaranya sudah kita simak ya. Itu sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Ada beberapa orang, segelintir orang yang ingin menjudge atau menghukum Bapak Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dan keluarganya yang masih sakit tuh teman-teman ya, masih sakit hatinya sampai ke ubun-ubun ya. Ada juga di situ ada Pak Luhut dan ada video-video yang lainnya ya, tentang bagaimana Bapak Jokowi ini tidak bisa diadili ya teman-teman, karena Bapak Jokowi tidak punya dosa hukum apapun. Jadi apa yang harus diadili dari Bapak Jokowi? Justru kita harus bersyukur dan alhamdulillah gitu kan, Bapak Jokowi sudah alhamdulillah membangun infrastruktur seperti jalan-jalan dan yang lainnya di negara kita ini, Indonesia ya. Contohnya jalan tol ya teman-teman ya, di tempat saya juga ini. Awalnya itu kalau saya berangkat ke ke Jakarta itu ya, itu memakan waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman ya, karena tidak ada jalan tol. Jadi saya harus menempuh dari Sukabumi itu ke Ciawi. Ciawi itu macet total, macet parah sama sekali ya teman-teman ya. Terus dari Ciawi harus baru bisa naik masuk jalan tol. Nah sekarang di zamannya Pak Jokowi telah membuat atau mengesahkan atau memajukan infrastrukturnya seperti jalan tol Bocimi ya teman-teman ya, dan saya sekarang sudah menikmatinya, dan itu saya rasa menjadi hal yang positif bagi Bapak Jokowi sendiri dan bagi bangsa negara ini, karena infrastruktur itu lebih penting ya, penting sekali teman-teman ya. Apapun itu, misalkan kita mau berjualan atau apapun, logistik dan lain-lain, itu harus melalui jalan ya teman-teman ya. Pengiriman dan semacamnya itu kan dibutuhkan infrastruktur atau jalan yang bagus ya. Nah, oke lah teman-teman ya, itu saja yang mungkin saya hadirkan untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman, itu yang saya sudah tampilkan bagi teman-teman semua.